tapi gue berani bohong, gue berani bohongin orang, gue berani melakukan hal-hal yang ekstrim demi untuk mendapatkan viewer. Sembarangan ke klub apa segala macam, bisa nginep di klub 3 hari gitu. Plus saya udah nggak ada rambut. Wow. What happens to the industry, Ko? And will you ever be back to YouTube again? Edo Gel, the legendary YouTuber. Ini sekarang ya, orang-orang pada tanyain bro, mana kontennya Edo Gel? Sudah tidak ada. Sekarang kalau di YouTube udah enggak, udah jarang banget paling. Oke. Terakhir ngupload tuh 2 bulan lalu kayaknya ya. Dan itu pun yang paling sebulan sekali, 2 bulan sekali nguploadnya. Sekarang lebih banyak di TikTok, masih lumayan sering lah. Di Instagram juga lumayan sering, tapi memang lebih beda, udah bukan parodi lagi. Sekarang lebih banyak ke tips-tips bisnis, entrepreneur, sama sharing buat anak-anak muda lah. Gitu. Seorang Edo Gel kok, ya kan, dari YouTuber top, sekarang jadi entrepreneur kok. Ya. What happens to the industry kok? And will you ever be back to YouTube again? Nggak tahu sih, apakah akan balik lagi ke YouTube apa enggak, ya tergantung waktunya ya. Tapi kalau sekarang memang fokusnya membangun social brand, startup yang kita memang bangun bersama-sama untuk bantu UMKM lah. Jadi memang lebih ke panggilan aja sih, karena dulu kan YouTube memang pengen menghibur gitu. Tapi sekarang Tuhan panggil untuk membantu teman-teman lokal brand, teman-teman UMKM. Jadi ya udah, kita cari cara gimana caranya untuk membantunya gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan bangun sosial. Kok ceritain dong, social brand itu apa sih kok? Itu toko roti apa gimana kok? Roti di sini nggak ada. Nggak ada roti kok. Bukan. Bread kita namanya aja sih bread. Memang agak unik, tapi memang itu pilihan. Why social bread kok? Namanya? Ya, why bread? Bread sebenarnya dari roti hidup sih sebenarnya. Kita pengen jadi pokoknya dari kebutuhan sosial media, pokoknya untuk kebutuhan bisnis kayak gitu. Jadi apa itu social bread? Social bread ini sebenarnya bisa dibilang social media agency, tapi sebenarnya lebih tepatnya kita aplikasi teknologi yang membantu UMKM, business owner untuk mengelola sosial media dan live shoppingnya menggunakan aplikasi gitu. Jadi lebih terotomisasi lah. Kalau ke agency kan lumayan panjang prosesnya. Kalau di social bread bisa langsung cari kreatornya sendiri, bisa cari streamersnya sendiri, dan langsung dealing sendiri dan jauh lebih murah. Dan kalau lu hire KOL segala macam, agency itu mahal banget kok ya. Itu lumayan, belasan juta ada kali ya? Belasan juta biasanya. Karena memang kalau agency kan harus gaji banyak karyawan ya. Kalau di social bread semua kreatornya memang partner mitra gitu. Ya kok ya. Jadi kreator partner, jadi kita menghubungkan si mitra-mitra kreator kita, menghubungkan partner-partner kreator kita sama UMKM, lokal brand di Indonesia yang butuh pengelolaan sosial media dan pengelolaan live shopping gitu. Oh gitu kok. Gue denger social brand udah di funding VC ya, East Venture ya. Itu $400,000 ya kok ya? Yes, 400 ribu US dollars dari East Ventures dan Living Lab Ventures. Wow, mantap kok. Puji Tuhan. Kok, tapi kalau boleh tahu kok, itu sebelum di funding, itu udah ada revenue udah belum kok? Soalnya gini kok, gue ada ketemu beberapa founder, dia bikin startup, itu model ideation doang kok, ya kan? And then dia nge-pitch ke investor, dia nge-pitch, dia gedein valuasinya, dia ngincer next round funding kok, dari pre-seed, seed, seri A, B, C, until IPO, tujuannya exit strategy. Yes. Kita memang berawal dari konvensional agency, kemudian kita bertransisi menjadi perusahaan teknologi. Jadi memang pada saat jangankan seed round, angel round pun kita sudah ada revenue. Gitu. Malah kenapa valuasinya social bet lumayan oke? Karena kita selama 2 tahun pertama itu sudah profitable. Jadi kita bukan cuma ada revenue tapi sudah profit gitu pada saat kita maju ke fundraising gitu. Kalau exit strategi
Saya sih, to be honest, I cannot see myself doing anything else than social bread sih. Jadi memang passionnya, saya lahirnya di social bread, dimenangkannya juga di saya lahir di sosial media, dimenangkannya di sosial media, orang tahu saya di sosial media juga. Jadi memang, kalau nanya saya exit strateginya saya pribadi sih nggak mau exit. Tapi kalau dari teman-teman ventures dan lain-lain ya. Semua punya strateginya masing-masing. Tapi target IPO ada dong kok? Of course pengennya sih IPO kita di 2028. Tapi banyak cara lain sebenarnya selain IPO untuk bisa berkembang dan membesarkan impact kita ke Indonesia. Wow, menarik. Kok, kan zaman sekarang kan banyak tuh anak muda tuh pengen kaya nih kok dari konten kok, ya kan? Gimana kok? Masih possible gak kok? Kalau possible pasti possible, tapi memang chancesnya tidak sebesar dulu ya, karena sekarang sudah jadi industri ya. Kalau dulu kan kita, terutama saya ya, generasi YouTubers awal-awal, kita kan very passion minded ya, pengennya bikin konten karena hobi, karena suka, karena passion. Tapi seiring berjalannya waktu, industrinya berkembang, banyak orang yang nyemplung dunia content creators memang tujuannya mau uang gitu. Jadi sudah beda banget, karena tujuannya mau uang, jadi mereka berani juga investasi uang. Jangankan perorangan, industri besar aja, industri media-media besar pun terjun ke content creating. Jadi memang sekarang sudah jauh berubah lah iklimnya lah. Oke. Tapi kalau possibility of course, tapi you harus understand kalau bersaingnya juga sama orang-orang yang jauh lebih punya modal, punya strategi, punya mindset untuk menang gitu. Yang lebih cakep, ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena mindsetnya untuk menang di bisnis, bisa jadi menghalalkan segala cara. Jadi mereka berani berkorban. Oke, gue berani bohong, gue berani bohongin orang, gue berani melakukan hal-hal yang ekstrim demi untuk mendapatkan viewers. Jadi it's a different industry lah. Oke, kok ini menarik kok. Misalnya kok fail di social bread kok, atau mungkin nggak dapat funding kok, kok bakal balik lagi ke YouTube? Kalau nggak dapat funding, kita pastinya berjalan seperti biasa, business as usual. Sebenarnya kan tujuannya funding kan untuk naik level berikutnya, ya kan, untuk bisa yang tadinya kita sekarang ada di 5 kota, pengennya di seluruh kota di Indonesia. Itu kan tujuannya untuk funding. Tapi kalau nggak funding pun ya udah, kita melayani ya Jakarta, Semarang, Bandung, Bali, Surabaya juga sudah cukup lah gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah kalau bangkrut kemudian amit-amit kalau bangkrut apakah balik lagi ke YouTube, kayaknya I don't know ya. Gue tuh bukan orang yang gue tuh nunggu aja tuh Tuhan mau gue ngapain gitu. You're not crazy about money ya? Gue sosial media juga karena disuruh Tuhan aja, kalau enggak mah saya nggak kerjain gitu. Warteg gratis juga disuruh Tuhan, makanya saya kerjain. Tapi emang warteg itu masih jalan kok? Masih jalan sampai sekarang, udah tahun keempat ya warteg. Malah mau tahun kelima, malah dari 2000, tahun keempat. Gitu. Nyapi juga kita buka karena Tuhan suruh buka lapangan pekerjaan, ya kita buka. Kalau saya udah lama lah nggak punya udah lama nggak punya ambisi sendiri, semuanya ya apa yang Tuhan suruh saya ikutin aja. Oke. Kok ini gua ada dapat beberapa komentar dari temen ya. Ya, katanya ada yang bilang Edogel itu berubah banget kok. Iya. Dari zaman YouTuber sampai sekarang tuh is totally different person. Gimana kok responnya kok? Kalau berubah pasti berubah, karena kan memang titik balik saya di 2012 yang tadinya agnostik, kemudian kenal Tuhan. Jadi memang kehidupan memang berubah perlahan-lahan lah, nggak tiba-tiba 180 derajat langsung berubah, enggak. Tapi kan proses tuh, kemudian menikah, punya anak, kemudian tanggung jawab juga dikasih yang lebih besar, sekarang lebih menjaga diri. Kalau dulu kan
wah kita tato kemana-mana gitu, kemudian sembarangan ke klub apa segala macam, bisa nginep di klub 3 hari gitu. Ya sekarang udah Emang udah panggilan Tuhan ya kok ya? Iya sudah banyak. Kalau dibilang beda ya pasti beda banget sih. Saya juga kalau ngeliat diri saya yang lama, wah gitu beda banget sama yang sekarang. Plus saya udah nggak ada rambut. Beda. Jadi sudah beda banget. Ini eksklusif nih kontennya. Oke kok. Oke gini kok. Koko nge-treat Social Bread ini as your business, Yes. your business that you want to make it really big, you grow big on God's purpose ya. Yes. Yeah, not money oriented ya, not money purpose lah, tapi God purpose ya. Betul. And why should you do that? So basically mungkin cerita dari awalnya dulu ya. Sebelum Social Bread sebenarnya saya juga di agensi corporate, kita yang pegang GoFood Partner, Pertamina, Jasa Marga, Auto 2000 dan lain-lain. Jadi memang digital agency untuk corporate besar. Tapi 2020 karena COVID, teman-teman gereja saya yang pengusaha kan nggak boleh buka toko sama pemerintah karena kan lockdown ya. Nah jadi mereka terpaksa harus jualan online. Tapi teman-teman gerejaku yang pebisnis itu mereka nggak ngerti gimana cara jualan online. Yang punya knowledge-nya saya, karena kebetulan saya punya agensi. Tapi kalau mereka pakai agensi saya yang lama, itu mahal pasti. Kenapa? Karena ya itu, saya harus gaji videographer, fotografer, editor, scriptwriter, dan lain-lain. Exactly. Makanya mikir gimana caranya supaya bisa bantu teman-teman gerejaku. Akhirnya kita bikin sistem di mana ya udah kita jangan agensi. Kita langsung ketemuin aja nih si business owner sama si content creators. Udah mereka aja kerja bareng. Jadi si business owner nggak perlu bayar satu tim. Kalau agensi kan satu tim, mereka cuma perlu bayar 1 orang. Udah. Jadinya jauh lebih murah tapi efektivitasnya sama, dan kita yang training. Makanya kita ada kelas influencers, kita yang train mereka supaya mereka bagus, bikin kontennya baik, kemudian ngikutin tren yang ada, kemudian kreativitasnya juga kita gembleng terus kayak gitu sih. Jadi kenapa kenapa kita percaya ini God's purpose? Karena memang panggilan itu datangnya dari kebutuhan teman-teman gerejaku waktu itu. Kemudian setelah kita bantu 2-3 orang, makin lama makin terpanggil. Kemudian Tuhan bukain jalan, diketemuin sama CTO-nya Tokopedia, kemudian jadi angel investor. Saya percaya itu jalannya Tuhan sih. Nggak mungkin bisa disediakan jalan sedemikian rupa kalau bukan perkenalan Tuhan, bisa kenal sama visi. Gue pernah ngerti soal visi-visian. Tapi waktu visi itu Ko Edo yang nyamperin apa didatengin kok? Di LinkedIn. Nah, jadi awal mulanya itu tiba-tiba aja lagi kesaksian. Kemudian CTO-nya Tokopedia dengar kesaksian saya, and then dia LinkedIn saya gitu. Ngobrol yuk, ngobrol. Akhirnya dia mau invest, jadi angel investorsnya kita. Barulah diajarin, Dok, yang butuh bantuannya Social Bread ini bukan cuma BSD, tapi banyak UMKM Indonesia. Ada 65 juta UMKM yang butuh bantuan lu. Kalau lu bantuin satu persatu nggak bakalan bisa. Tenaga lu ya cuma segitu doang. Makanya pakai teknologi. Makanya kita dikenalin lah sama orang teknologi, kemudian startup dan segala macam supaya scale pakai aplikasi. Jadinya Social Bread bisa mendemocratize the chances for UMKM dan local brand untuk bersaing di sosial media. Gitu. Wow, menarik. Tapi Koko ngelihat aplikasi ini as something that yang bisa nge-leverage yang namanya LTV ya, lifetime user ya, atau enggak kok? Karena gini kok, kan gua personal ini dulu gua punya bisnis catering aja, ya gua juga dulu app based kok, gua pakai Play Store, Koko cek ada di Play Store, tapi setelah gua nge-track user gua, ternyata habit mereka itu masih di WA kok. That's why, gua nggak bisa masain, gua biaya maintenance berapa, biaya server berapa, kok itu mahal loh kok, ya kan? Terakhir gua cut kok, gua fokus ke WA aja kok, fully ke WA. And this is what we do. Yes, we totally understand your your pain ya. Itu sebenarnya pain yang dirasakan oleh semua orang. Exactly. Memang culture itu adalah hal yang paling berat untuk bisa diubah. Dulu kayak zamannya kita
pesan taksi lah gitu kan. Iya. Biasanya kan kita telepon Bluebird ya kan, kita mau pesen gini, kemudian tiba-tiba harus pakai aplikasi ya kan. Biasanya telepon gampang, kalau sih aplikasi gini. Iya. Tapi kemudian culture-nya tuh shift. Kenapa? Karena istilahnya itu ada go to market, ada insentif yang diberikan sehingga orang mau belajar yang aplikasi. Kayaknya if that happens to you, karena memang culture-nya masih ada di sana, dan untuk merubah culture memang butuh dana yang besar. Makanya kita fundraise lagi untuk men-shift this culture dari yang tadinya mengelola sosial media pakai WA, sekarang bisa pakai aplikasi karena jauh lebih banyak fiturnya dan jauh lebih mendukung dan lebih aman. Tapi lu kan Koedo kan perlu educate market dong, and that's not easy. Bukan cuma not easy, not cheap. Not cheap, ya, actually. Yes, tapi dengan influencer apa sih yang bisa? Amin. Koko nggak mau nge-branding Koko sebagai artis, bener nggak Kok? Atau masih ada Kok? Saya tidak pernah jadi artis. Artis YouTube Kok. Iya. Oke Kok, sekarang gini Kok, let's say ternyata ada panggilan Tuhan yang menyuruh Koedo balik lagi ke dunia artis Kok. Oke. Either some way, but is panggilan Tuhan Kok. Yes, of course. Ya kalau Tuhan yang panggil ya masa nggak nurut kita. Iya bener Kok, exactly Kok. So Koko will go with it. Yes. Maybe there's a chance untuk balik lagi ke YouTube Kok. Kalau memang dipanggil ya, Tuhan Kok. Kalau Tuhan suruh Tuhan suruh saya nyebur di kali, saya nyebur di kali. Mantap. Oke Kok. Yes. Thank you for the time Kok. Sukses ya Kok ya. Yes, sukses.